A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Pak Camat, Pak Kapolsek dua-duanya, Pak Dan Ramil, Pak Kepala Desa, tokoh-tokoh masyarakat yang sama-sama kita hormati, konco-konco panitia, sahabat-sahabat Banser, adik-adik santri, grup sholawat, Bapak Ibu, para jamaah, mari sama-sama kita belajar dan belajar terus untuk menjadi orang yang baik, karena orang baik itu dicintai Allah. Dan memang tugas utama hidup di dunia adalah berusaha untuk menjadi orang yang baik. Allahumma sholli ala Muhammad. Kok nggak didengerin sih? Saya waktunya nggak lama, paling 30 menit. Maka manfaatkan waktu yang minim itu dengan khidmah, dengan khusyuk, konsentrasi, jangan sia-siakan. Nggak gampang loh bisa bertatap muka sama Anwar Zahid. Mari belajar menjadi orang yang baik, karena orang baik itu dicintai Allah. Dan memang tugas utama manusia hidup di dunia adalah berusaha menjadi orang yang baik. Padahal hidup di dunia ini ada batasnya. Urip nang donya iki ana jatahe. Menurut Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hasadu ummati minas sittina ila sab'in. Jatah hidup umatku di dunia ini adalah antara umur 60 sampai dengan 70 tahun. Jatah uripe umate Kanjeng Nabi ten donya niki antara swidak nganti tekan 70 tahun. Ada yang lebih, ada yang kurang. Bapak Ibu para jamaah, kalau berdasarkan penelitian, rata-rata masyarakat Indonesia itu meninggal dunia di usia 66 tahun. Kalau diteliti per kabupaten, Kabupaten Jombang termasuk Kecamatan Musian, itu rata-rata masyarakatnya meninggal dunia di usia 62 tahun. Kabupaten Bojonegoro 115. Jadi lek pengen dawa umur ya pindah Bojonegoro. Kesuwen. Wes namudun. Nggih, sampun matur suwun. Nggih. Enggak nyawang aku, do nyawang wong loro iki kok. Diterusno mboten? Nah. Rasulullah saja hanya diberi jatah hidup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berapa tahun? Mbok gak digatekno. Kanjeng Nabi mawon niku namung dipun paringi yuswa pinten kalih Gusti Allah? 63 tahun. Itu kalau berdasarkan tahun komariah. Lek dihitung ngangge tahun rembulan. Kalau dihitung pakai tahun srengenge syamsiah masehi seperti lumrahnya masyarakat Indonesia, Rasulullah wafat itu kira-kira pada usia 61 tahun. Sebab antara tahun srengenge karo tahun rembulan itu setiap 1 tahun selisih 11 hari. Maka
Bapak Ibu yang sudah mendekati usia-usia segitu, tolong siap-siap. Ya pokok kisaran antara 60 sampai dengan kisaran antara 60 sampai dengan 70 tahun. Ada yang kurang, ada yang lebih. Saya dulu pernah menggambarkan jatah hidup manusia itu seperti perjalanan buah kelapa yang jatuhnya tidak bersamaan. Ada yang masih berbentuk bunga namanya manggar, sudah berguguran. Ono sing gede titik dadi bluluk ceblok, ono gedean maneh dadi cengkir rontok, ono gedean maneh dadi degan gogrok, ono gedean maneh metu santene diogrok-ogrok. Tapi ono 1-2 kelapa tua coklat kisut kunting kecepit bongkok. Kancane wis entek ndekne sik durung ceblok-ceblok, bajing ora tedas, diogrok-ogrok ora kenek, kate dipenek males dinteni gak ceblok-ceblok. Kematian juga seperti itu Bapak Ibu para jamaah. Ada yang masih dalam kandungan sudah berguguran, bahkan kadang-kadang digugurkan. Wonten napa mboten? Ten pundi? Apa? Bojonegoro? Suwun. Ya karena mungkin kandungan itu kandungan hasil pemilu, perkawinan hamil dahulu. Ono sing lagi lahir langsung mati, bahkan kadang-kadang dipateni. Wonten napa mboten? Ten pundi? Lah kula wong Bojonegoro kok gak krungu. Kowe ngomong liyane Bojonegoro gak iso. Arek cilik mati lumrah, remaja mati kata, wong tua mati turah-turah. Tapi ono sing awet uripe, kanca-kancane wis mati kabeh, ndekne sik urip, wis gak iso lapo-lapo, wis kakean umur, tenaga sudah undur, uban di kepala sudah bertabur, kulit-kulit sudah pada kendur, penglihatan mata sudah kabur, gigi satu persatu mulai gugur, nek mangan jaluk bubur, gaweane di atas tempat tidur, lumah-lumah ning dhuwur kasur, nek turu ngorok senggar-senggur, katik bolak-balik ngelindur, diajak ngomong malah ngelantur, wis gak kuat mlaku nang sumur, pipis saya njaluk di tatur, gak gaweane nganggur, cekelane susur, hobine kukur-kukur, nyawang anak putu sing padha tawur, soalnya rebutan tanah sing legane tambah dhuwur, mecah sertifikat ae wis salah ukur, katik karo Pak Camat surate diulur-ulur. Lha lek wis ngono iku cita-cita terdekat apa? Pindah ke alam kubur, nyusul Gus Dur. Lah wong Jombang kate melu sapa lek gak melu Gus Dur? Cuma sekali lagi rata-rata umur 60 sampai dengan 70 tahun. Ada sih memang yang dikasih bonus umur agak panjang. Halo, kira-kira saiki sampean umpama dikei umur sampai 95 tahun, purun napa mboten? Ikhlas napa mboten? Nah, sampean ikhlas, sing ngeramut stres. Lho sampean ki umpama kok dikei umur sampai 95 tahun, terus gak iso lapo-lapo, nang tiba geblak, mangan dulang, ngombe yo nyekoki, pipis yo nonggon kono kuwi. Iki iso antar mantu sampean gegeran.
Kira-kira nek kondisimu kaya ngono ku, mantumu sing ngrumat sampeyan iki dongane ya apa? Kita nggak pernah tahu. Sing jelas kabeh wong kate mati, semua yang hadir di sini akan mati. Sing lungguh kursi empuk-empuk iku ya kate mati. Sing nganggo seragam polisi iku ya kate mati. Sing seragam tentara iku ya kate mati. Sing dadi camat iku ya kate mati. Sing nyoting iku ya kate mati. Sing ngeleset nganti dongsong-dongsong ya kate mati. Sing ceramah iki matur suwun. Iya, kate mati. Cuma siapa yang giliran duluan? Sapa sing dhisik iku gak weruh. Mungkin aku karo sampean matine dhisik sampean. Utawa sebalike matine dhisikan aku. Cuma lek ditontok wajahe kaya-kaya dhisik sampean. Walaupun kabeh wong iku kate mati, tapi ki ana resep cek gak mati-mati. Ayo sampean pilih ndi? Pilih mati ta pilih gak mati-mati? Gak mati-mati kate lapo? Lek gak mati-mati terus kate lapo? Ya wis gak apa-apa. Sampean lek pengen gak mati-mati tak kei resep. Iki mumpung aku apian. Resep supaya gak mati-mati. 1. Berjuang. Orang yang ahli berjuang itu sesungguhnya enggak mati-mati. Walaupun kelihatannya dia sudah mati, tapi hakikatnya dia masih hidup. Kayak orang masih hidup, beramal, berjuang, karena dia terus dapat pahala. Contoh, Presiden pertama Republik Indonesia, putra sang fajar, sang proklamator, Bung Karno. Bung Karno niku wis mati, wis suwe nek mati wis winginane kok. Loh, tapi koyo-koyo isih urip. Buktine sampai sekarang masih dibahas perjuangannya. Sampai saiki lho sik dibahas perjuangannya. Dadi wis mati tapi isih dibahas. Nah, nek wong Tanjung kene kan isih urip tapi gak ono sing bahas. Dadi ono ya wong iku wis mati tapi kebagusane isih dibahas wong sak wirang-wirang. Ono wong iku isih urip tapi gak ono sing kudu mbahas babar pisan. Bung Karno ahli berjuang. Ahli berjuang. Makanya sampai saiki lho perjuangannya diteruskan oleh generasi bangsa. Koyo-koyo beliau isih urip, berjuang, beramal sehingga terus dapat kiriman pahala. Wali Songo yang memperjuangkan Islam di Nusantara semuanya sudah wafat, tapi seakan-akan beliau masih hidup. Sampai saiki lho bisa dibahas perjuangannya, diterusno ilmune, diamalno ilmune. Jadi terus dapat pahala. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, itu yang saya maksud gak mati-mati. Insya Allah mas saya Haji Ahmad Rifai itu cita-citanya seperti itu. Kan jelas kate mati wong iku gak kira gak mati. Gak kira gak mati. Tapi cita-cita beliau adalah gak mati-mati. Artinya apa? Perjuangan-perjuangan yang dirintis oleh beliau itu terus bahkan diteruskan oleh anak cucu, diteruskan oleh generasi-generasi yang dididik, dibina oleh beliau. Ini wong sing ahli berjuang. Bung Karno kaya isih urip. Sampai saiki lho fotone didol payu. Padahal wonge wis mati. Lah sampean isih urip fotomu didol gak payu kok. Dadi ono ya wong wis mati tapi fotone didol payu. Mergo ahli berjuang. Akeh wong iku isih urip tapi fotone didol gak payu. Bapak Ibu wong Tanjung BE sampean kepengin nyoba silahkan. Gak apa-apa, foto terus gowedekno meneh berangkat nang pasar dolen. Insya Allah suwe payune. Paling wong nyawang ya mengsem, iki sapa yo. Kaya ngene dapurane kok mentolo ngedol fotone. Isek mending fotoku dipasang no pinggir-pinggir rembong isek payu. Didekekno kene payu sekan.
Fotomu. Udah, ini nggak saya perpanjang. Pembahasan ini kalau saya perpanjang kasihan sampean, mesti nelongso mikir fotomu gak payu didol iku mau. Wis gak usah tak dawak-dawakno. Mesti engko toto omah sampean lenger-lenger. Iya ya fotoku gak payu didol. Timbangane sampean lenger-lenger susah gara-gara foto gak payu didol. Wis tak tutup sakmenehe pembahasan iki. Iki ana sing perlu dibahas rada dawa. Dawuhe Allah nduk nggone surat Yasin. Saya yakin masyarakat Tanjung apal Yasin kabeh. Wong Tanjung lek gak apal Yasin perlu diyasinkan. Wong Islam gak apal Yasin, wong Islam merek apa? Ngono gara-gara yasinan tahlilan dibid'ah-bid'ahno iku lho, disirik-sirikno iku lho. Gara-garane iku. Wis ana sing ngomong ngono iku aja dirungokno. Yakin wong ngono iku ngopine kurang adoh. Wis manut Anwar Zahid ae. Ayatnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sesungguhnya kami Allah yang menghidupkan kembali orang-orang yang sudah mati untuk kami hargai prestasinya dan prasastinya. Gusti Allah zat sing nguripne wong-wong sing wis mati perlu dibales amal-amale. Gak cuma amale tok, tinggalan-tinggalan perjuangane. Contoh sederhana, misalnya di desa ini belum ada pondok pesantren, terus sampean ikut berkiprah berpartisipasi mendirikan pondok pesantren, mbuh dadi pendiri, mbuh dadi pengasuh, mbuh dadi kiyaine, mbuh dadi penguruse, mbuh dadi gurune, atau seksi penggali dana atau penggali tanah. Ya padha wae kok yang melu berkiprah kok. Sing penting gak penggali kubur nah. Terus sampean mati, pondok pesantren itu masih hidup, pondok pesantren itu masih jalan. Sampean terus dapat kiriman pahala. Soalnya pesantren itu tinggalan sampean, perjuangan sampean. Paham? Paham? Misale nang desa kene gorong ana majelis taklim, terus sampean ngedekno majelis taklim, akhirnya sampean mati, majelis taklim niku isih urip isih jalan, sampean terus oleh kiriman ganjaran. Soalnya majelis taklim iku tinggalan perjuangan sampean. Nang lingkungan kene misale gorong ana jamaah tahlil, terus sampean ngedekno jamaah tahlil, mbok dadi ketua, mbok dadi anggota, padha pentinge. Sampean mati, jamaah tahlil isih urip, sampean terus oleh kiriman ganjaran. Soalnya iku tinggalan sampean. Dek lingkungan kene misalnya gorong ana jamaah istighosah, sampean ngedekno jamaah istighosah. Sampean mati, jamaah istighosah kok isih urip mlaku, sampean terus oleh kiriman ganjaran. Mergo iku tinggalan sampean. Bapak-bapak, dek lingkungan kene misalnya gorong ana jamaah remi, terus sampean ngedekno jamaah remi, mbuh dadi ketua, mbuh sekretaris, mbuh seksi perlengkapan, bagian gelarno kloso, gak melu main, mari ngono melungker turu, iku seksi perlengkapan. Sampean mati, jamaah remi kok isih urip, jalan, sampean nang kuburan ya dikucut ambek malaikat, dikeplek-keplekno malaikat. Soale iku tinggalan perjuangan sampean, itu dadi jariah sampean. Makanya bapak, sampean lek kepengin remi pak, nek iso ojo. Iku melanggar undang-undang agama, juga melanggar undang-undang negara. Iki aku bantu tugasnya Pak Kapolsek. Monggo Pak Kiai. Iku Pak Kiai Hatta, tapi mboten gandengane Bung Karno. Iku Hatta Qadir. Nek sing proklamator kae Bung Hatta. Nek kuwi dudu Bung Hatta. Niku Hatta Qadir. Dudu gandengane Bung Karno. Bon nang lenggah sing sekeco. Tekan ndi mau? Oh remi, remi. Bahas remi kok Yai Hatta teko. Paling mantan. Ngene. Lah ya wis tobat. Wis tobat. Pun ngeten. Hoi,
Bapak-bapak misalnya zaman kok kepingin remi, nek iso aja bapak. Iku melanggar undang-undang agama, melanggar undang-undang negara. Lah nek gak kena diempet, gak apa-apa. Zaman remi yo gak apa-apa, gawe tombo pengin. Cuma syaratnya situ aja ajak-ajak uang. Jajak uang. Syaratnya cuma satu, jangan ngajak orang. Yo remi-remi yo dhewe. Nanti kucut-kucut dhewe. Toton dhewe udon-udonono dhewe nek mari rayu-rayu ana dhewe entombo pengen kok ibu-ibu taman lek kepengin rasan-rasan Bu nek iso aja iku dosa gede tapi lek gak kuat ngempet nggih monggo sampean rasan-rasan gak apa-apa oleh syaratnya situ aja ngajak wong nang mlebu kamar ngedepo kaca nang ngrasani sak katokmu gawe tombo pengen. Lah iki mumpung eling Bu, ngrasani menggunjing, ngrasani itu jangan dianggap sepele, Bu. Ngrasani ae kok. Apa-apa. Gak apa-apa ya apa. Ngrasani itu duduk dosa cilik. Ngrasani itu dosa gede. Semua dosa yang tercatat dalam Al-Qur'an itu minal kabair. Dosa apa ae sing ketulis nang Al-Qur'an iku dosa gede. Lah ngrasani iku ya ketulis nang Al-Qur'an dosa gede. Malah ana dawuh ngene, ngrasani iku berat. Ngrasani sepisan iku luwih abot tinimbang zina ping 70. Sing lanang-lanang atukan kuwi jare ngono. Iki bahaya iki lek gak tak jelasno gawat. Soalnya ana sing mbaten atukan niku ping 70 ya lumayan wis bolak-balik. Lek dosae ya gede zina, dosae tetep gede zina, ambek ngrasani. Cuma ngrasani iku tobaté wangel. Wong zina ya dosa gede wong zina, tapi taubatan nasuha, temenanan diterima Allah, selesai urusan beres. Urusan selesai beres. Membunuh orang dosa besar, taubatan nasuha diterima Allah, selesai urusan beres. Tapi lek ngrasani repot tobatnya. Contoh ana wong ngrasani aku iku kudung kuning ambek kudung ireng. Ya sing duwe inisiatif ya kudung kuning. Mbak kudung ireng. Mbak kudung ireng, Anwar Zahid iku lho tiba ngene. Masa iya aku ngene iki lek gak weruh dhewe ya gak kira ngomong temenan aku ngene iki weruh dhewe. Akhire kudung kuning iki getun lapo aku kok ngrasani tobat yang Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, stop. Ya Allah Gusti ngapunten kula mantun ngrasani wis diterima Allah tobatnya berarti udah 50%. Nah, kemudian datang ke saya karena sing dirasani saya minta maaf ngapunten nggih kula mantun ngrasani sampean tak sepuro pancen aku apian. Apa-apa Mbak biasa aku diomong wong dirasani wong biasa dihujat dibuli biasa emang aku figur publik biasa gak kaget aku gak gumunan aku itu gak akan pernah melayang karena pujian, gak akan pernah tumbang karena cacian. Oh no, biasa gak mau apa nak sepura. Nah, akhirnya 100% berarti taubat ke Allah sudah, minta maaf yang dirasani sudah, berarti udah 100%. Apakah urusan selesai? Beres? Belum. Lah kok belum? Udah minta maaf ke Allah dengan taubat, udah minta maaf ke yang dirasani dengan cara minta maaf tadi, kok belum beres? Belum. Kerudung ireng sing dijak ngrasani iso mandek tagak lho. Ya lek kerudung ireng iso ngrasani mandek, lek nek kudung ireng iku gak iso mandek. Ternyata kudung ireng duwe kanca kudung abang. Hoi, Mbak kudung abang, aku diomongi kudung kuning lho, Anwar Zahid ngene. Masa sih? Iya. Wonge lo ngerti dhewe ngene. Cuma iki sing tak kandhani sampean tok lho, aja diomongno wong. Ngejeri kudung abang, insyaallah.
Lah insyaallah wong Tanjung insyaallah model apa? Meneng temen aku Kudung Abang iki, mandek temen. Wong Kudung Abang duwe kanca akrab Kudung Ijo. Dia omongi, aku oleh kabar anyar, sik gres, masa sampean gak krungu? Apa? Gayae temen aku gak ngerti. Tak omongi lho ya, tapi aja dikandakno wong, sampean tok sing tak omongi. Mergo aku percaya karo sampean, aja diomongno wong ya. Insyaallah. Sak Tanjung iki lho ngono kabeh. Lha iki meneh nduk akhirat kaya ngelumpuk to. Halo. Halo. Lha kudungku ning oleh dosa. Oleh sing modali dekne nang. Paham tak kak? Satu, yang kedua resep. Iya orang melu nyangoni ojo cerewet. Yang kedua resep supaya enggak mati-mati, sampean jadi orang baik ahli ibadah, punya anak keturunan yang baik-baik ahli ibadah. Kan pernah dengar khairun nas man thala umruhu wa hasuna amaluhu wa syarrun nas man thala umruhu wa sa'a amaluhu. Sebaik-baik manusia yang panjang umurnya bagus amalnya, sejelek-jelek manusia yang panjang umurnya buruk amalnya. Tak baleni sak apik-apike wong iku sing dawa umure bagus amale, elek-eleke wong dawa umure elek amale. Makanya rata-rata wong Tanjung kok pengen dawa umur. Nggih napa nggih? Sampeyan pengen dawa umur mboten? Sing banter sampean pengen dawa umur mboten? Umpama keturutan dawa umur temen, rencana sampean piro? 200-an? Kurang? 250? 300 kurang? Sing ngomong kok pase piro pase? Gak apa-apa, sampean kepingin dawa umur iso syarate durung kiamat. Kepingin 500 tahun, 700 tahun, 800 tahun iso syarate durung kiamat. Kanjeng Nabi lak dawuh ini. Wong sing paling apik iku wong sing ahli ibadah, duwe anak turun ahli ibadah, walaupun dekne wis mati, ibadahe diterusno anak turune. Alhamdulillah. Wonge wis mati gak iso salat, wis mati kok gak iso salat. Tapi salate diterusno anak turune. Termasuk anak didik, anak murid. Gak iso maca Quran wisan, wis mati wonge. Tapi nek maca Quran diterusno anak turune, bejo-bejone wong. Udah nggak bisa puasa, emang udah meninggal, tapi puasanya diteruskan anak turunnya. Halo, paham betul? Amalul walad, amalul walid, amalnya anak itu jadi amalnya orang tua, ibadahnya anak jadi pahalanya orang tua, maksiatnya anak jadi dosanya orang tua. Makanya wong sepuh biyen lak duwe omongan ngene, anakmu iku awakmu sing nomor loro. Cucumu iku awakmu sing nomor 3, boyotmu iku awakmu sing nomor 4, dan seterusnya. Makanya besok di akhirat Bapak Ibu banyak orang tua yang terheran-heran. Akeh wong tua sing kaget dituntun malaikat disuduhno ganjarane, padahal dia merasa nggak pernah melakukan amal itu, tapi kok dapat pahala. Kaget, tanya ke malaikat, dituntun karo malaikat, ditunjukkan pahalanya. Malaikat kat malaikat kat. Ya kira-kira ngono takone. Malaikat kat. Niku ganjarane sinten malaikat? Kok enten ganjaran haji? Itu pahala siapa malaikat? Kok ada pahala haji? Ganjaran sampeyan yuk. Lah, kula mboten nate haji kok oleh ganjaran haji. Iya anjen sampeyan belum haji, tapi anak sampeyan haji. Hajine anak sampeyan, sampeyan selaku wong tua ya oleh ganjarane haji. Alhamdulillah duwe anak lek apik. Takon meneh dituntun malaikat kat malaikat kat. Lah niku ganjarane sinten malaikat? Kok enten ganjaran maca Quran niku sak monten katahe ganjarane? Ganjaran sampeyan Mas. Malaikat ojo guyon ta lah. Enggak temen niku ganjaran sampeyan. Aku ki lho gak iso maca Quran, apalku mek kul huwae lek tok. Aku gak iso maca Quran sama sekali, gak bisa baca Quran. Lho kok aku dapat pahala baca Quran segitu gede, segitu banyak, segitu agung. Jare malaikat, anjen sampean gak iso maca Quran Mas, tapi anak sampean apal Quran. Iku lho anak sampean sing sampean pondokno nggone pesantren tahfidzul Quran cinta Rasulullah. Ya wis nek gak ngerti ini sing duwe wong kae.
anakmu sing mbok pondokno ning kono ku hafal Quran. Dadi anakmu hafal Quran sampean oleh ganjarane. Alhamdulillah. Gak iso maca Quran babar bisa nih oleh ganjaran hafal Quran. Lek duwe anak apik, Masya Allah. Takon maneh, malaikat, kat malaikat kat. Lah terus niku ganjarane sinten malaikat kok enten ganjaran bangun masjid niku? Ganjaran sampean, Mbak. Aku gak tau bangun masjid iki. Aku yo wis ngerti, anjen awakmu meleki. Nang lingkunganmu ana masjid sing bangun kan Mas Rifai to. Lah nggih kula mboten nate bangun masjid kok angsal ganjaran bangun masjid. Anakmu iku lho sing nduk nggone Sumatera apa sing nduk nggone Kalimantan dadi donatur pembangunan masjid terbesar. Sampeyan oleh ganjarane. Makanya subhanallah. Mas saya Haji Ahmad Rifai ini membangun masjid musola di mana-mana dihadiahkan untuk kedua orang tuanya. Subhanallah. Padahal tanpa diniati untuk dihadiahkan itu sudah otomatis nyampe kepada kedua orang tua. Tapi ini paling tidak kan ada prestasi dan prasasti. Ma qaddamu wa atharahu. Sama gak kepengen nyontoh? Epret. Ngono kesempatan nih gak gelem ngono kok. Dituntun maneh ambek malaikat. Malaikat kat malaikat kat. Aku kok bingung sih kat malaikat. Itu pahalanya siapa itu malaikat? Kok ada pahala tahajud begitu agung, begitu indah? Pahala sampean Mas, ganjaran sampean. Malaikat, aku lu gak tahu tahajud. Aku kalau malam yo bangun, tapi yo nguyuh tok. Jare malaikat, yo ngono iku kelakuanmu. Wong buku catatan amalmu kapan bengi tulisannya yo piece of the tour. Lek wedok yo piece of the jazz. Ya gak ono tahajudnya blas. Lo kok dapat pahala tahajud dari mana? Emang sampean gak pernah tahajud, tapi anak sampean solih, ahli qiyamul lail, anakmu ahli tahajud. Makanya sama oleh kiriman ganjaran tahajud terus. Subhanallah, senengin dua anak api. Itu kan maksud saya gak mati-mati ngono iku lho Bu. Walaupun sampean sudah mati, anak sampean, cucu sampean, cicit sampean seterusnya ahli ibadah. Itu padha karo sampean ngelakoni ibadah walaupun sampean wis mati. Paham? Paham? Saweneng le anak-anak apik. Malaikat, kat malaikat kat. Lah terus dosa-dosa saya mana malaikat? Ya karena sadar, ingat semua. Waktu di dunia nakal, lah dosa-dosa saya mana malaikat? Dosa-dosa kula pundi? Jare malaikat, dosamu wis entek. Lah kok saged entek? Anak-anakmu rajin istighfar memohonkan ampun atas dosa-dosamu. Masya Allah, ana wong nang kentekan dosa, Pak. Ya seneng iso ketemu kancane iso cerita. Kak, aku saiki wis kentekan kok. Kentekan dosa. Lah kok iso entek? Ya arek-arek iku sing ngresiki. Masya Allah, lek anake apik. Tapi lek anake nakal, ya kemeng. Malaikat, kat malaikat. Lah niku dosane sinten malaikat? Kok enten dosa nyolong PT? Dosamu Kang. Demi Allah aku gak tahu nyolong PT. Iya anjene sampean gak tahu nyolong PT, tapi anakmu dadi garangan. Ngentekno PT sak Tanjung iki anakmu. Ya Allah. Lah sing nyolong PT anak kula mosok kula oleh dosane. Ya iya, wong awakmu gak iso ndidik anak. Ngono ku kula ya disiksa. Ya iya. Lah lewara malaikat ya diempet. Makanya dua anak nakal loro, punya anak nakal ini podo karo ingon-ingon musuh. Dua anak nakal ini podo karo ngingoni musuh. Makanya anakmu didik sing apik. Mau mikir wonge. Lah nek terus anakmu penggaweane mendem ae ngono iku. Ya udah. Nah sekarang sambil iya hidup ini menjalani proses jatah antara 60 sampai 70 rata-rata itu. Ayo kita manfaatkan halo, sampai saatnya nanti
menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sampun siap napa dereng? Mbah gak nyaut tok. Dilanjut mboten ngajine? Kula sampeyan kate ngadep Gusti Allah kabeh nggih napa nggih? Sampun siap napa dereng? Sing ngomong siap itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama mungkin merasa bekalnya sudah cukup. Kemungkinan kedua stres. Ya karena hidup sengsara menderita, soro dikuyo-kuyo, satu bongkok. Ono sing model ngono. Ngapunten. Misalnya, Bapak Ibu pulang dari ngaji ini nanti sampai rumah, jenengan didatangi malaikat Israel. Sikapnya baik kok. Terus jenengan diaturi gini. Maaf ya, saya petugas Allah. Saya siap membantu Anda untuk boyongan, pindahan dari dunia ke alam kubur. Anda minta diantar malam ini atau 5 tahun lagi, pilih mana? Ya Allah. Nah, sambil menunggu itu, hidup ini menjalani tahapan-tahapan. Latar kabunna tabaqan am tabaq. Itu kalau dalam bahasa Al-Qur'an. Pasti akan menjalani tahapan demi tahapan. Woi, kok mentolo kon? Ngrungokne ngaji karo mangan ini kok mentolo. Astagfirullahaladzim. Lah wong kene peteng tangan kayaknya. Tanjung. Ngerti ngene gak berangkat aku mau. Lah dalam menjalani tahapan ini ikhtiar sebaik-baiknya agar cita-cita utama kehidupan kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, cita-cita utama itu tertuang dalam doa yang disebut dengan doa sapu jagat. Ya mbok kok diarani sapu jagat kok enggak sapu akhirat. Semua hafal dan semua sering berdoa pakai itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia, berikan pula kepada kami kebaikan di akhirat, dan selamatkan kami dari azab neraka. Jamaah sekalian, ini pelajaran ya. Fid dunya hasanah wa fil akhirati, semangat dong. Fid dunya hasanah wa fil akhirati, ini isyarat bahwa masa depan manusia itu ada dua. Ada masa depan duniawi, ada masa depan ukhrawi. Ada masa depan dunia, ada masa depan akhirat. Ada masa depan sebelum mati, ada masa depan sesudah mati. Halo? Panjenengan kalau saya ajak berpikir tentang masa depan, yang terfikir oleh panjenengan itu masa depan di akhirat atau masa depan di dunia? Jujur, yang sampean pikir masa depan sesudah mati atau masa depan sebelum mati? Emboh. Halo. Misalnya punya rencana membangun rumah, itu yang terencanakan di otak jenengan, rumah yang di surga atau rumah di dunia? Halo, dijawab. Saya pundi, rumah dunia sama rumah surga, lebih bagus mana? Lebih bagus surga. Tapi anggaranmu besar mana membangun rumah di surga sama rumah dunia? Ya Allah. Woi, paham betul? Orang itu rata-rata lebih fokus ke fid dunya hasanahnya, tapi lupa wa fil akhirati hasanah. Bal tu'thirunal hayatat dunya, padahal wal akhiratu khairu wa abqa. Bal tu'thirunal hayatat dunya. Rata-rata manusia lebih memilih kehidupan dunia, lebih memilih kenikmatan dunia, padahal kehidupan akhirat, nikmat akhirat jauh lebih baik,
dan jauh lebih kekal, lebih abadi. Ibu jujur, lebih bangga mana? Punya menantu jadi pegawai sama punya menantu santri? Jujur, bangga mana? Duwe mantu pegawai karo duwe mantu santri? Misalnya sampean lagi kumpulan apa muslimatan, apa PKK, apa arisan, taman punya mantu dua, yang satu ustadz, yang satu camat. Kira-kira yang sampean bangga-banggakan cerita-ceritane ustadz apa camat? Mergo priyayi to, bangga duwe mantu priyayi. Tak luruskan sampean. Mantumu priyayi, parlente keren, baju masuk, sepatu mileng-mileng, pakai dasi, nenteng koper, klimis, jadi pegawai priyayi. Padahal itu paling gajinya sebulan 3 juta. 3 juta itu gawe ragat statusnya sebagai priyayi, tidak cukup. 3 juta ini dipakai untuk biaya, membiayai statusnya sebagai priyayi, kadang-kadang tidak cukup. Lah untuk membiayai istri, untuk anak-anak, kalau tidak cukup larinya kemana? Nyolong. Loh, ini kesalahan bangsa Indonesia, kesalahan masyarakat Indonesia. Rata-rata punya cita-cita dan keinginan anaknya jadi pegawai. Tak hitung no sampean. Lek cuma pegawai. Sijine ustad, ngapunten, ustad itu gelem soro, dodolan bakso, dodolan sego goreng, jualan mie ayam. Ya penampilannya sih pancene rondok kelombrot, tapi penghasilannya bersih sehari taruhlah 300.000, 10 hari 3 juta, sebulan 9 juta. Apa maneh ustadnya kaya ngene iki? Salah besar kalau sampean punya cita-cita anak jadi pegawai. Salah besar, sekali lagi salah besar. Zaman udah kayak gini. Ya sorry, ini tak sampaikan di mana-mana. Ya biar kalau lagi perekrutan CPNS itu nggak terlalu berjuta-juta pesertanya, peminatnya. Loh, kalau dihitung betul itu kadang direwangi suap sini, suap sana, suap sini, suap sana agar keterima, itu nyuap segini, itu padahal gajinya sama tunjangannya nggak ada apa-apanya. Camat itu bayarannya piro? Beliau dinas 6 bulan, saya ceramah 1 jam. Loh, ayo berpikir logis, berpikir realistis loh saya ini. Ini gara-gara kepingin mengejar fid dunya hasanah tadi loh. Rata-rata emang gitu kok. Duwe mantu sijine pejabat, sijine terima ustad, sing dibanggakno mesti sing pejabat. Yang ustadnya padahal yo pinter khotbah, yo mulangno TPQ, mulangno madrasah diniyah. Padahal itu yang selalu mendoakan mertuanya. Sing dadi pejabat, kadang ndonga ora iso. Lo lupa wal akhiratu khairu wa abqa, itu sering dilupakan. Ini sayang waktunya wis mepet iki ya. Jadi wong kene iki gorong krungu, belum dengar ya kalau sekarang hitungannya per menit. Nah, sekarang gini. Tahapan-tahapan kehidupan. Fid dunya hasanah, rata-rata duniamu sudah merasa enak apa belum? Sudah sejahtera apa belum? Iki mergo sampean oon. Orang Islam itu harus kaya, secara ekonomi harus kaya. Orang Islam itu secara ekonomi harus kuat, harus kaya. Maka cari dalam Al-Quran atau hadis
kalau sampai ada perintah menerima zakat, menerima sedekah. Tidak ada. Yang ada adalah perintah mengeluarkan zakat, membayar sedekah. Itu artinya apa? Orang Islam harus kaya, gak dikongkon nompo, dikongkon ngekei. Nah, potonganmu lah seneng nompo toh. Mental kere kowe iki. Mangkel nyoben salahe ngundang aku kok. Tidak ada dalam Islam perintah menerima zakat, menerima sedekah, itu tidak ada. Yang ada perintah untuk mengeluarkan. Lah bisa mengeluarkan itu karenanya punya nisab, bisa mengeluarkan itu karena kaya. Ini wong Islam dikongkon soge, wong Islam kere, goblok. Dan nanti yang bangun masjid siapa? Masa kita minta bantuan ke pemeluk agama lain? Gengsi, di mana harga diri kita? Yang nyantuni anak-anak yatimnya umat Islam siapa kalau orang Islamnya kere-kere? Krungu ora aku pengenmu ini. Mangkel aku ini. Loh, karena saya apa? Saya baru mampu sekitar 1000-an anak. Kalau cita-cita sih ya pengen lebih banyak lagi. Hari ini baru mampu 1000-an, sekitar 1000-an. Kepinginnya ya sampai beribu-ribu sampai nanti saya mati. Terus no. Mbok dhisik aku, mbok dhisik Mas Rifai matine ya garo. Loh, kami berdua itu sebenarnya punya keinginan yang sama, sevisi, sehati, makanya cowok. Loh, gue tak antem bisa nek gak ngandel kowe. Lah aku lek gak cocok wis metal ke biyen ya ngapain? Wong Indonesia yo akeh kok. Gitu loh. Halo. Loh, saya itu yang kepengen merekrut saya ya banyak. Siapa sih yang nggak tahuan warga itu? Ngapunten. Oke. Nah, sekarang wafil akhiratinya. Oke, di dunia itu sudah saya kasih motivasi ya, walaupun bahasa saya mohon maaf, bahasa ngelokno, bahasa ngenyek, tapi jangan dimaknai itu sebagai ngelokno dan ngenyek. Atimu loro tak omongin ngono. Minggato. Aja dirungokno nek atimu loro. Udah tahu gayanya Anwar Zahid kalau ngaji kayak gini kok, termasuk Pak Camat misalnya tersinggung dengan kata-kata saya, silakan pergi dari tempat ini saat ini juga. 2 Kapolsek tersinggung, go out. Misalnya ya kayak gini bahasa saya, izin komandan. Ini bolo kabeh soalnya, saya kayak gini. Macam-macam tak mutasi sampai aku. Dekne gak iso mutasi aku, tapi aku iso mutasi dekne. Personaliane boloku kabeh kok. Sampai tekan pusat kono. Ya, asisten Kapolri sing bagian SDM konco plek ambek aku kok. Niku tak pindah iki Kapolsek Musian pindah Atambua hari ini. 2 hari lagi TR turun ngalih Atambua. Mau coba? Nggak, ini kan tak kudo. Insya Allah sebentar lagi melatih 1 di pundak. Tapi syaratnya nambahi sangu bro. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, ini ringkes-ringkes ya Bapak Ibu ya. Iya. Ini ringkes-ringkes saja ya, ringkes-ringkes saja. Wafil akhirati hasanah, kira-kira mantep enggak? Yakin enggak kalau kehidupan di akhiratmu nanti bagus? Rencanamu meneh nang swarga ta nang neraka sih? Aku kayak ono bocoran, rencanamu di akhirat nanti kepengin di neraka apa kepengin di surga? Oh. Ya wis gak apa-apa wong rencana. Padahal surga itu untuk orang yang lebih besar pahalanya daripada dosanya. Jujur, kalau jenengan kalkulasi sendiri, dihitung sendiri, kira-kira sampai hari ini jenengan ki ganjarane karo dosane kata pundi? Lah nek akeh dosane timbang ganjarane, besok di akhirat kira-kira di surga apa neraka? Lah terus rencana ning swarga sida apa ora? Maka harus menjalani tahapan-tahapan kehidupan ini secara benar. Nah, kalau saya hitung ya, iki hitung-hitungan
Dibikin gampang-gampangan saja. Tahap kehidupan manusia itu kalau dibagi 20 tahun, 20 tahun, 20 tahun, 20 tahun, tahapannya itu. Saya ngomong bukan asal cuap, bukan asal jeplak, tapi ada dasarnya. Tahap pertama usia 0 sampai 20 tahun. Apa yang harus dilakukan? Kalau penjenengan punya anak, punya cucu yang usia antara 0 sampai 20 tahun, harus digimanakan? Apa yang harus dilakukan? Tahap kedua, usia 20 sampai 40 tahun. Itu apa yang harus dikerjakan? Target apa yang harus dicapai? Tahap ketiga, umur 40 sampai 60 tahun. Hal-hal besar apa yang harus dikerjakan? Halo? Dilanjut nggak ini? Nek mau mangan lo mandek kok. Ya pancet wong iku ket mau kok. Astagfirullahaladzim. Wis ta, tak dongakno kolu sak intil-intilmu. Mongkon mandek dinduk ae lho. Aku lho menghargai jenengan, disuguhi sakmene akeh lho, tak demok ae enggak. Ngono lho. Halo. Halo. Oke, terus usia 60 sampai ya kok enggak harus 80 sampai meninggal ngono ae. Kalau dikasih bonus usia 60 sampai dipanggil Allah Subhanahu wa taala, apa yang harus dikerjakan? Ini mestinya kalau diterangkan secara detail, secara gamblang itu membutuhkan waktu kurang lebih 3 jam. Tapi karena waktunya tinggal 10 menit, maka ya ringkes-ringkes saja. Pertama, usia 0 sampai 20. Ini rata-rata udah lewat kan? Nah, berarti untuk anak-anak kita, cucu-cucu yang di batas usia 0 sampai 20 tahun. Ibu, kalau punya anak usia segitu, kira-kira targetnya apa, Bu? Dipakani wareg, disandangi rapet, dituruk ning nggon sing anget supaya anak sehat, giat, kuat, semangat, lemu, diangkat berat. Emang itu penting, membangun fisik itu penting. Dipakani wareg, disandangi rapet, dituruk ning nggon anget supaya anak itu bisa sehat, kuat, giat, semangat, lemu, diangkat berat. Semangat posyandu itu memang penting. Kok semangat posyandu? Ya kan ada lagunya. Nyaut ya. Aku anak sehat tubuhku. Nah, baleni. Aku anak tubuhku karena ibuku rajin dan semasa aku bayi selalu diberi ASI, makanan bergizi dan imuni. Terus berat badanku iku anakan wedhus. Nah, kalau hanya berat badan yang ditimbang selalu itu ya anakan wedhus, anakan PT. Itu perlu berat badannya ditimbang selalu. Targetnya hanya itu memang. Kalau anak manusia beda, jangan cuma berat badanku ditimbang selalu. Ilmu akhlak tuh dibimbing selalu, harusnya begitu. Kalau saya revisi lagu-lagu kayak gitu. Ya tunggal po ami belalang kupu-kupu, siang makan nasi, kalau malam pembohongan besar-besaran. Di mana-mana bayi itu ya siang malam mimik susu. Nah kalau siang makan nasi, malam mimik susu itu sopo? Siang makan nasi, kalau malam teritian golek susu siapa? Ya anak masih kecil kok diajari bohong. Gak bener. Makanya kok berat badanku ditimbang selalu. Maaf, anak manusia itu beda sama anak binatang. Anak kambing, rungokno toh? Kan kata nanti le. Yang ini ki peranakane wong Tanjung. Gambaran nih. Denger. Woi. Anak menungso iku beda karo anak kewan. Lek anak wedhus jenenge cempe,
asal dikasih makan kenyang, dipakani wareg dan keimangan wareg, dia gemuk, lemu, begitu besar dewasa, dipastikan bisa jadi wedhus yang baik menurut pri kewedusan. Anak sapi yang ngono, yang penting dipakani wareg, gemuk, begitu besar dewasa, dipastikan bisa jadi sapi yang baik menurut pri kesapian. Tapi anak manusia kalau hanya sekedar dikasih makan kenyang, gemuk sih gemuk, jemblong sih jemblong, gembrot sih gembrot, gendut sih gendut, tapi dewasanya belum tentu bisa jadi manusia yang baik menurut pri kemanusiaan. Paham enggak ini? Paham enggak? Anak PT cilik kutuk wedok dikei mangan karo babone, kasih makan pokoknya wareg, makan kenyang, menginjak remaja jadi pitik perawan namanya Doro, terus diperkosa karo jago. Habis memperkosa jago nih minggat, jadi masalah apa enggak? Jadi kasus apa enggak? Perlu pengacara apa enggak? Enggak ada urusan hukum, enggak ada masalah. Nanti begitu ngendok ya tetap ikhlas, wayahe angkrem tetap khusyuk, endok rolas netes bareng enggak stres. Ini kalau anak ayam. Tapi anak wong Tanjung wedok cilik dikei mangan wareg, dadi perawan, terus diperkosa karo mburiku iki. Kasus napa mboten? Jadi masalah napa mboten? Itu bedanya. Halo. Nah, ini padahal baru tahap pertama loh ini Sean. Tahap pertama Sean. Ibu, maka anak-anak kita harus kita bekali dengan ilmu. Yang membedakan manusia dengan binatang itu kan hidupnya binatang nggak pakai ilmu. Kalau hidupnya manusia harus pakai ilmu. Ilmu itu apa toh? Ilmu itu adalah senjata untuk menghadapi masalah kehidupan. Maka sesungguhnya dalam hidup ini nggak ada yang sulit. Yang ada adalah ketiadaan ilmu. Tak baleni kok gawean status. Loh, ngene iki larang Pak Camat, ngene iki. Larang. Nanti Bu. Oh, pipis ya wis. Ibuke ta anake. Rungokno. Tidak ada yang sulit dalam hidup ini. Yang ada adalah ketiadaan ilmu. Kalau ada ilmunya, hidup ini nggak ada yang sulit. Jadi urip iku gampang, urip iku enak bagi orang yang punya ilmunya. Kenapa hidupmu susah? Karena kamu nggak punya ilmunya. Paham apa enggak ini? Wes ta, opo ae lek ngerti ilmune, nggak ada yang sulit. Hidup ini gampang, hidup ini enak kalau ada ilmunya. Allahumma sholli ala Muhammad. Bu. Sampeyan kalau nggak punya ilmunya didik anak, punya anak beling, punya anak nakal, sama napakno anak. Anak dituturi gak kena megelno utek, megelno ati ngono iki lho. Megelno guru ngentekno spidol kaya anakmu. Sama napakno. Nah, mesti ditekuk-tekuk, ditutuk-tutuk, dicepitno lawang barang ngono iku. Hei. Kenapa kok seperti itu? Ya karena nggak punya ilmunya mendidik anak. Ada kesalahan masyarakat kita, di samping tadi udah sempat saya singgung sebagian, target kepingin punya anak jadi pegawai macam-macam kayak gitu. Rata-rata orang tua merasa bangga dan merasa berhasil ketika anaknya ber-IQ tinggi, disekolahkan di sekolah favorit, terus di sekolahan dia dapat peringkat. Itu dianggap sudah berhasil dan anaknya akan jadi orang yang sukses. Halo. Mbuh ki paham tak gak ya wong Tanjung Tajak ngomong ini.
Makanya tadi saya bareng sama Mas waktu tadi ada pembukaan festival, bukan pembukaan sih, mulai lomba festival Qur'ani. Tadi saya sampaikan perlu dibekali dengan 3 ilmu, ada ilmu agami, ada ilmu profesi, ada ilmu kreasi, supaya anak takwa, cerdas, terampil, dan seterusnya dan seterusnya. Kata balik ini meneh kapan-kapan nih yang tak ceritanya. Wis tau, wis pokoknya apik pokoknya. Kapan-kapan nih. Lah iki dikira itu sudah bekal yang luar biasa. Saya kalau boleh mengkritik sekarang agak prihatin, yang dijadikan Menteri Pendidikan Nasional sekarang ini kok anak muda, lahirnya saja di Singapura, pendidikan mulai TK sampai tingkat SMA di Singapura, kuliahnya di Amerika, lulusan Amerika. Dia pulang ke Indonesia sukses berusaha, sukses jadi pengusaha. Halo, dijadikan Menteri Pendidikan Nasional. Jangan-jangan nanti pendidikan ini dibawa hanya ke arah kerja keras dan kerja keras. Tapi untuk urusan pembangunan mental spiritualnya dan sebagainya dikesampingkan. Ini saya agak gimana. Terus nasionalisme patriotismenya di mana? Wong lahirnya saja di Singapura, TK sampai SMA di Singapura, pendidikan kuliahnya di Amerika, pulang jadi pengusaha. Woi, ini kita harus membentengi diri anak-anak kita. Ya, kalau saya urusannya di pendidikan agami, ya saya tekankan pendidikan agami dong. Woi, dirungokne. Padahal ya, rata-rata orang tua kan seneng loh kalau anaknya IQ-nya tinggi, sekolahnya di sekolah yang favorit, terus di kelasnya dia dapat peringkat bagus. Menurut penelitian, dari 100 faktor penunjang kesuksesan hidup seseorang, intelijensi IQ yang tinggi itu menempati urutan ke-21. Halo, sekolah favorit menempati urutan ke-23, peringkat 1 di kelasnya malah menempati peringkat ke-34. Peringkat pertama apa? Faktor penunjang kesuksesan seseorang berdasarkan penelitian. Peringkat pertama adalah kejujuran, kedua kedisiplinan, ketiga dukungan keluarga. Telu tok iki tak terangno, soalnya nek 100 aku ya gak hafal. Loh, pertama kejujuran, ini yang malah kalau di negara kita dianggap tidak berarti sama sekali. Malah wong Jawa ki duwe prinsip sing aku gak seneng blas. Wong jujur mesti ajur kok tambahan. Hoi, ya Allah gak dirungokno kok. Padahal kejujuran ini menempati peringkat pertama kesuksesan seseorang. Jujur nomor 1. Lah sekarang masyarakat kita udah banyak yang nggak jujur. Di sekolahan pun itu sudah dipraktekkan ketidakjujuran. Banyak sekolah-sekolah yang hanya ingin mengangkat statusnya, mengangkat levelnya, mengangkat gengsinya, agar anak didiknya, murid-muridnya, siswa-siswinya itu dapat nilai-nilai yang bagus. Akhirnya guru-guru yang ada di situ dituntut harus pinter ngaji, ngatur biji. Wali muridnya dibohongi sama gurunya. Wong anak waktu diuji itu dapat nilai 3,5, tapi dikasih nilai 8. Ngono ku wong tuane yang seneng kok. Cerita tanggane, alhamdulillah mbak, anakku di sekolah ya gak pinter tapi diunggahno ambek gurune. Hoi, mbok paham mbok enggak ngene iki. Iki masalah pendidikan anak. Bu, kejujuran. Ayo ajarkan kejujuran. Orang tua jujur, anak jujur, pendidikan jujur, semuanya jujur. Kalau pengen sukses. Yang kedua kedisiplinan. Disiplin itu tegas. Sekarang beda sama dulu. Dulu kedisiplinan itu luar biasa, kejujuran dan kedisiplinan. Saya tanya. Sampeyan biyen sek cilik sekolah, ning sekolahan nakal, beling kan ketara to, rai-raine ketara. Misalnya waktu kecil sampean dulu di sekolahan kok nakal, kok beling, terus sama gurunya dihukum, dijewer,
disebet nggawa penggaris, kadang dituthuk nganggo suding iku, nangis mulih lapor wong tua. Kira-kira orang tua dulu itu belani anak tak belani guru? Belani anak tak belani guru? Belani guru. Neng sekolahan kok nakal, dihukum sama gurunya, diinjer, dipukul pakai penggaris, nangis, pulang ke rumah, kondo bapak aku dituthuk Pak Guru, dijukukno tuthuk sing luwih gede. Ayo kene tak imboi. Ayo balik nang sekolahan ora? Balik nang sekolahan tagak. Ayo balik nang sekolahan. Diseret sama bapaknya, diantar ke sekolahan. Sampai sekolahan bapaknya nemui gurunya. Terima kasih Pak Guru. Matur suwun anak saya sampean didik. Sekarang anak nakal neng sekolahan, karena mohon maaf ya, sekarang banyak anak-anak yang terlahir dari orang tua yang sesungguhnya belum siap menjadi orang tua. Sebenarnya dia belum siap mendidik anak, tapi wis do kendel manak. Loh iya toh, di sekolahan dibimbing sama gurunya, dididik sama gurunya, anak nakal, guru bersikap benar agar anak berilmu dan berakhlak. Orang tuanya bukannya membela guru, apalagi terima kasih, malah membela anak. Anak pulang ke rumah nangis, bapak aku dijewer karo guru. Kira-kira bapaknya bela guru apa bela anak? Ambil celurit, datang ke sekolah, di guru nih, macam-macam karo anakku. Aku yang bapaknya orang tahu demek anak kok, dekne wani-wani jawer anakku. Niki bapak cap opo kok gak tahu demek anak? Ini namanya bapak koplak ya, itu namanya. Oh dia suruh didik anaknya sendiri gak entos loh, dia didik anaknya sendiri kan gak bisa. Dididik sama guru kayak gitu aja dia marah-marah. Malah sekarang dilaporkan pelanggaran HAM macam-macam, izin. Sekarang bisa jadi kapolsek. Kayak gitu, itu karena dulu pendidikannya seperti disiplin yang pertama tadi. Betul komandan? Ngaku deh. Loh iya, emang pendidikannya seperti itu. Rungokno Bu, iki serius iki, aku kudu ngamuk-ngamuk iki. Ya Allah, saiki malah kadang-kadang dilaporno pelanggaran HAM. Tidak boleh ada kekerasan di dunia pendidikan, nggak boleh ada kekerasan dalam keluarga, kekerasan terhadap perempuan, kekerasan terhadap anak. Ini salah istilah. Kekerasan itu harus, yang nggak boleh itu kekejaman. Ini salah istilah kok, yang nggak boleh itu kejam. Kalau keras menurut saya harus keras dalam artian disiplin dan tegas. Kalau ndak keras, wong wedok-wedok gak iso meteng, bro. Nah lemes kabeh. Loh kalau ndak ada kekerasan, masjid ini nggak bisa berdiri loh. Coba tiangnya masjid, cagake masjid ku lemes kayak sosis. Ya nggak bisa berdiri kalau ndak ada kekerasan. Bahkan mohon maaf ya, ndasmu ini gak keras jadi gudir. Ya, cuma ini izin komandan, ini istilah saja. Kalau menurut saya yang nggak boleh itu kejam, kekejaman itu yang nggak boleh. Kalau kekerasan dalam artian disiplin tegas harus. Anak kalau nggak diajar tegas, nggak diajar disiplin, ini ada prinsip jahat orang tua kepada anak. Cukup saya saja sebagai orang tua yang menderita, asal anak saya jangan. Akhirnya anak kan terlalu dimanja. Jangan berharap anak bisa lebih hebat dari orang tuanya. Jangan berharap anak bisa lebih sukses dari orang tuanya. Orang tuanya dulu diajar realistis. Orang tuanya dididik dengan realitas, sementara anak dididik dengan fasilitas. Paham enggak ngene. Mah isin aku. Nah aku bar nyeneni wong mangan kok. Aku apa gue sampai Pak Camat yang kudu mangane diempet. Pak Kapolsek bareng asline yo pengen ket mau. Saking aneh sing nang ngarepe kok pas gedang. Izin komandan. Ngapunten gini. Sekarang yang kedua saja, udah tahap kedua. Yang penting tahap 0 sampai 20 itu usia pendidikan ngene Bu asline. Pengen anakmu pinter, sekolahno. Aku krungu-krungu wong pinter-pinter ki rata-rata kok tahu sekolah.
Lek kepengin anakmu pinter ngaji, pondokno. Sak ngerti ku kiai-kiai alim iki rata-rata tau pondok ning pesantren. Lek pengen anakmu apik, ya cetak sing apik, kumpulno karo wong apik. Minimal gak kaya ibuke. Tahap kedua wes saiki tahap kedua, Bu. Bu, tahap kedua. Tahap kedua tadi umur berapa? 20 sampai 40. Ini mengamalkan ayat. Ayatnya unik mungkin menurut sampean ya, iki ngarang tok ya iki. Ayatnya zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth. 6 targetnya. Usia 20 sampai 40 tahun. Pertama, hubbus syahawati minan nisa, ini lambang dari nikah. Kalau punya anak udah umur 20 tahun ke atas, kuliahnya udah selesai, ngajinya udah selesai, nanti nikah no. Apa maneh anak wedok. Bu, aku takon saiki, sampeyan dulu memeti dulu sampeyan ngebet kepingin rabi niku di usia berapa? Kok gatel men? Ya kisaran usia 20-an itu loh Bu ya. Kalau 15 ya belum lah. Belum, pemerintah sekarang 19 kok Yondan ya. Pak Camat nggih. Dulu 17, sekarang naik 19 nggih. 20 tahapannya, di atas 20 Bu. Di atas 20, hati-hati. Jangan-jangan anakmu pamitnya berangkat kuliah, tapi nanti ketemu apalagi kalau sudah memeti. Era kayak gini yuk, kecuali kalau anakmu punya karakter dan kepribadian seperti Nabi Yusuf, bukan seperti Zulaikha. Ceritanya dawa, tak ringkes. Ketika keduanya di dalam kamar, walaqad hammat bihi wa hamma biha, sungguh Zulaikha terpesona kepada Yusuf, Yusuf pun terpesona kepada Zulaikha. Tir padha irenge, ibarat arus listrik tegangan tinggi. Wilek dinyunyukno ya apa? Hah? Tapi beda. Yusuf mengikuti hati, Zulaikha mengikuti nafsu. Yusuf mengikuti tuntunan, Zulaikha nuruti tuntutan. Akhirnya Yusuf lari ke arah pintu, Zulaikha mengejar menarik baju sampai bajunya Yusuf robek bagian belakang karena ditarik Zulaikha yang kukunya panjang-panjang. Dan itu jadi saksi di pengadilan bahwa Nabi Yusuf nggak bersalah karena yang robek baju belakang. Berarti dia lari, dikejar, ditarik. Nah, kalau robek yang depan kan berarti nguyak. Andaikan kondisi seperti itu terjadi pada putra putri sampean, aku takon kira-kira yang robek bajunya yang belakang apa yang depan? Insya Allah lek anak wong Tanjung nggak ada yang robek. Nah ngapain pakai robek-robek baju? Wong dicoplok alon-alon penake ra karuan. Bajunya nggak robek, tapi yang lain ada yang robek. Makanya kalau sudah nanti meneh salah ngomong putu yang ngono kuwi. Kayak nomake ngono lho. Ya siku akibatnya ngomong putu yang ngono akibatnya. Nggih mau lah ngetutno putu ae. Halo. Dilanjut mboten? Ini target nanti kalau udah usia 60 ke atas. 60 ke atas itu enggak boleh ada alasan. Enggak boleh. Kenapa kamu enggak baca Quran? Kenapa kamu enggak sholat? Kalau udah 60 ke atas enggak boleh ada alasan. Kalau masih di bawah ini masih boleh ada alasan. Ada alasan. Kenapa? Kenapa kamu enggak puasa? Lagi haid, lagi nifas. 60 ke atas. Apa Bu? Kok enggak poso? Haid. Kenapa nggak sholat? Haid. Ya kalau masih usia 40 lah, 40-an itu kenapa? Ya karena repot sama anak, ngeramut anak, didik anak macam-macam, karena hamil macam-macam. 60 ke atas direpotin cucu, nggak diterima alasan seperti itu. Maka bodoh besar kalau ada mbah. Kenapa nggak sedekah? Gue nyangoni putu, goblok. Oh putu urusannya bapaknya karo ibunya kok lapo sampean mundak tuwek, mundak keploro.
Diterusno apa ora iki? Lara gak apa-apa ya. Aku nek ngaji lara lho, Bu. Ngapunten. Terus iya, jadi targetnya 6. Yang pertama tadi apa? Nikah. Setelah nikah wal banin, punya anak. Nek iso duwe anakku sing akeh. Lho iya wong pesene Kanjeng Nabi tanakahu tanasalu fa inni mukatsirun bikumul umama yaumil qiyamah. Punya anak yang banyak, aku bangga lek umatku akeh. Karena dipesen Kanjeng Nabi nek rabi kan golek wong wedok sing walud iki manaan. Sampai ada hadis itu kalau didengar gimana gitu, wong wedok rupane elek wireng tapi manaan iku luwih apik timbang wong wedok rupane wayu bodine sip tapi ora manaan. Berbahagialah sing manaan. Lo targetnya itu tuh kalau udah nikah wal banin, punya dididik sing apik anake. Yang ketiga apa? Wal qanatiril muqantarati minadz-dzahabi wal fiddah, kekayaan yang banyak dalam bentuk emas dan perak. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini target setelah nikah punya anak, orang mek loro tok ngene iki anake. Bojone ngetutno. Apa nambah soalnya? Apa nambah anak? Ya wes gak apa-apa, langsung praktek. Iki jenenge ilmu manfaat ya. Langsung dipraktekno ambek wong loro mang. Ayo dilanjutkan ini. Rungokno sayang. Nikah, punya anak, target yang ketiga apa? Wal qanatiril muqantarah minadz-dzahabi wal fiddah. Punya harta kekayaan yang banyak, berarti dituntut untuk jadi orang kaya. Minadz-dzahabi wal fiddah, dari emas dan perak. Orang tua dulu, zaman dulu, setelah nikah punya anak itu kerja agar jadi orang kaya. Setelah punya harta yang banyak diwujudkan dalam bentuk emas dan perak. Kalau zaman sekarang harus punya tabungan dalam bentuk ATM, ada silver, ada gold. Iki lho gak ngawur ya aku ngaji iki. Hei sampean duwe ATM, Bu? Duwe ngono alat tusuk manual. Sik digawa bojomu. Wal qanatiril muqantarah minadz-dzahabi wal fiddah, emas dan perak. Kalau sekarang ya itu ada ATM alat tusuk manual, tinggal ditusukin ke mesin, dul keluar duit. Minimal silver dan perak, itu platinum. Yo gak ngerti wong gak duwe kok. Ini tak ringkes saya. Artinya apa? Nikah, punya anak, nabung. Target ini. Target, jangan nabung dulu. Dan rata-rata kalau nabung dulu akeh gak iso. Apalagi laki-laki, wong lanang kok nabung gak iso. Isoe nabung lek wis duwe wong wedok sing tukang ganduli. Lek wong lanang angel nabung sebelum nikah. Paling itu kok rokok dibagi-bagi karo kancane, marung bareng-bareng. Iku wong lanang sebelum nikah sulit untuk bisa nabung. Nah, wong wedok kan tabungan. Loh iya, irit, medit. Makanya dipasangno karo Gusti Allah. Maka targetnya itu nikah, punya anak, nabung. Wal qanatiril muqantarah minadz-dzahabi wal fiddah. Berarti usia 20 sampai 40 ini punya target itu. Sehingga nanti usia 40 ke atas wis enak. Rasulullah usia 40 ke atas sudah mapan, sehingga beliau kholwah ke Gua Hira. Sudah siap mendapatkan gelar Al-Amin, sudah siap secara finansial, beliau sudah siap di usia 40 ini. Halo, apa yuk geger ya? Eneng kodok kok bingung. Makanya lek begagal aja ombo-ombo. Mangkel aku. Loh tenan toh, munggah tenan. Lah iya. Wong Tanjung. Loh. Iki sampean tak ajarkan tentang tahapan-tahapan kehidupan. Halo. Diterusno mboten niki? Ya wis kan ngeribut karo kodok sak karepmu.
apa kok ya. Wis nyawang mrene ben ana wong klebon klabang kaya ben kalahe manggon ya nang nggone ndongsong-ndongsong kono kok iki lho panggonan genah lega penake ngene kuwi bar iki sing teko kala jengking kok salahmu manggone ngono kok. Halo dilanjut mboten. Jadi targetnya itu ya nanti usia 40 wis enak, usia 40 tinggal berjuang, usia 40 ke atas ini usia matang, maka usia kepala 4 itu usia pertengahan. Kalau ditarik garis seret, usia kepala 4 itu usia yang paling menentukan. Rasulullah diangkat jadi Rasul menerima wahyu itu di usia kepala 4, mulai berjuang di usia kepala 4. Sebelum itu berdagang secara finansial kaya. Rasulullah cukup 40 siap tempur. Paham? Aku biyen yang ngono. Mas Rifai juga begitu kalkulasinya. Ya mbok dikalkulasi mbok enggak, tapi pas. Ya memang dipasno karo Gusti Allah. Ya mungkin agak disayang sama Allah waktu itu. Sehingga di usia kepala 4, kepala 5 sampai 60 nanti saatnya berjuang. Beliau mulai membangun mushola itu setelah kepala 4 usianya. Mulai ada inisiatif membangun masjid, mushola dan seterusnya setelah kepala 4. Subhanallah. Iki ya pancen ditepakno karo Gusti Allah. Aku ya rada ngerti ceritane. Ya. Kan kami saudara. Kita antemi pisan. Iki wis ada akad kok. Terus wal qanatiril muqantarah minal dzahab, berarti nikah punya anak nabung, harus punya tabungan. Bu, loh ini realistis loh, realistis kehidupan harus seperti itu. 20 sampai 40 itu menggapai fit dunia hasanah. Halo. Terus setelah wal nomor telu tadi wal qanatiril muqantarah minal dzahab wal fiddah, gold dan silver tadi, yang keempat apa? Wal khailil musawwamah, kuda yang bagus. Halo, sama ora kok kudu tuku jaran ngono ya ndak. Ini simbol. Jadi nikah, punya anak, nabung, terus punya kuda yang bagus. Kuda zaman dulu itu kan kendaraan kuda itu. Woi, mbok ora dirungokno. Kuda ini simbol alat transportasi yang berfungsi dan bergengsi, berkaki 4. Sebelum itu mungkin waktu masih sekolah ya bebek. Kalau bebek kan kakinya 2. Kalau bebek kan kakinya 2. Ya iso apa lengarani Beat, Vario, Mio. Kadang 75. Ini masih bebek, masih berkaki 2. Tapi target yang ini wal khailil musawwamah, kuda yang indah, kuda yang bagus, ini simbol alat transportasi yang berfungsi dan bergengsi. Kakinya 4, berarti udah saatnya target punya roda 4. Kalau digambarkan kuda tadi kan berkaki 4, tubuhnya kuat, fisiknya tak baleni, berkaki 4, fisiknya kuat, larinya cepat, dipandang memikat. Kalau sekarang setidaknya Toyota Alphard. Oh no. Ojo Innova tahun 2004. Katanya di starter leren dorong di sini. Dorong gerutuk. Gerutuk. 2004 tok dorong gerutuk. Ngono iki golek dalan sing modon dhisik. Bauan ter gerutuk. Ini wal khailil musawwamah. Lha iki angel lho nerangno model ngene iki angel. Mikire sing suwe. Dokter lho gak kira iso. Niku baju ijo lho dokter iku. Karena bidangnya bukan ini. Angel ngene iki, Bro. Nomor 5 apa? Wal an'am, binatang ternak. Loh, binatang ternak ini simbol bisa besar, bertelur, beranak pinak. Artinya perekonomian sudah berkembang.
usahanya semakin meningkat, semakin maju. Kudu ngono. Kalau punya ternak ya kudu muda mana muda akeh. Kalau punya ladang ya harus lebih luas. Kalau punya perusahaan ya ada anak perusahaan. Ini wal an'am, gak kudu wedhus, bebek, ngono ku enggak. Zaman milenial loh. Yang keenam wal haras. Haras itu tanduran. Ini artinya punya lahan yang luas. Ibarat wong tani yang duwe tanah sing ngombo, punya perusahaan di macam-macam. Jadi nanti di usia tua udah ndak usah repot-repot capek-capek, tinggal duduk dapat setoran. Jadi berlungguh nompo bayaran. Nah aku dilungkas ya nompo bayaran. Ini target usia 20 sampai 40 tahun. Nah. Nanti 40 sampai 60 tahun. Iki kalau ditembang lir-lir menek blimbing sing liringane 5 perkara. Ayatnya ada. 60 sampai meninggal. Ini nanti madeg pandito. Nah, insya Allah iki utang ini. Tak sampeno di lain kesempatan. Ya nanggung ya aku nerangno ringkes nanggung, larang ini. Sementara itu dulu. Oke, lek wis sampean di usia 20 sampai 40 tahun itu target berhasil. Nanti 40 ini usia berjuang, usia ibadah pengabdian. Wis enak wisan. Jadi sehingga nanti di 60 dan seterusnya akhirnya husnul khotimah. Target setelah fid dunya hasanah adalah wa fil akhirati al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim. Wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-khaira kullahu wa na'udzubika minasy syarri kullihi ya man bi yadihi al-khairu kulluh. Allahumma lakal hamdu wa minkal kharaju wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa 'alaikal balagh wa la haula wa la quwwata illa bik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilna al jannata ma'al abrar bi rahmatika wa fadlika ya aziz ya ghaffar ya halim ya sattar ya rabbal alamin. Jazakallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluhu bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kesalahan kekhilafan nyuwun ngapunten. Wafaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.